merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tidak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama. Jabar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaisang itu? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bursa calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta kian memanas. Sejumlah partai politik tak mau kalah cepat dalam menyatakan dukungan maupun mengusung kader terbaiknya. Nah, setelah kemarin PKB juga menyatakan mendukung Anies Baswedan, PKS akhirnya menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan dipasangkan dengan kader internalnya, yakni Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Sejumlah nama-nama lain juga digadang-gadang ini akan langsung bertarung dalam Pilkada Jakarta seperti halnya Ridwan Kamil, Syahroni, Basuki Cahayapurnama, bahkan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang juga nanti akan bergabung dalam Pilkada Jakarta. Nah, lalu bagaimana peta politik pasca deklarasi pasangan dari Aman sendiri? Siapa pula yang nantinya akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mengalahkan Anies Baswedan? Dan bagaimana dengan sikap dari PDI? Akankah tetap mengusung Anies atau kadernya sendiri atau bahkan malah membentuk poros baru? Kita akan bahas dalam Fokus terkini edisi malam hari ini, strategi koalisi rebut Jakarta bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber yang hadir malam hari ini secara langsung di studio TVRI. Kita sapa di sebelah kiri saya Bang Ciko Hakim dari PDI. Bang Ciko, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung malam hari ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Yang dekat nih kayaknya calon-calon rekan koalisinya, nanti kita akan konfirmasi juga. Bang Ahmad Mabruri, juru bicara dari PKS. Bang Mabruri, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan yang sudah bergabung juga malam hari ini sebelah kanan saya yang paling senior juga di malam hari, Bang Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar. Bang Nurdin, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Mas Andi Arwijaya juga sudah hadir, Wasekjen Gerindra. Mas Andi, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam, Mas Baik. Jaya.
Ya, yang sudah bergabung juga, yang menyusul Bang Ray Rangkuti sudah ada di studio. Bang Ray silakan untuk menempati tempat duduk. Assalamualaikum. Terima kasih Yang sudah hadir. pengamat kan mengamati mereka. Mengamati kita semua ya Bang Ray. Terlambat juga nggak apa-apa. Terima kasih Bang Ray sudah hadir di malam hari ini. Yang mengagetkan sebetulnya, tapi mungkin Bung Ray nanti kita tanya, kira-kira kaget atau enggak? 3 hari sebelumnya, sebelum diumumkan deklarasi, ini sempat mengusung kadernya, yakni Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Tapi ternyata langsung bermanuver, langsung berubah. Kira-kira Bang Mabruri, apa yang menjadi alasan ini? Masyarakat juga tentunya pengen tahu apa yang sehingga pada akhirnya mengusung pasangan Aman ini. Ya, jadi hampir 3 pekan terakhir ini kan saya selalu ditanya nih bagaimana sikap PKS sama Anies atau mau gimana dan segala macam gitu ya. Nah hari Kamis yang lalu kalau nggak salah ya sebenarnya sudah diputuskan ya oleh DPP pusat ya bahwasanya kita akan dukung Anies dan Sohibul Iman gitu loh. Cuman kalau buru-buru dideklarasikan itu kan terlalu cepat. Peta yang lain belum kelihatan. Peta yang lain belum kelihatan. Iya. Jadi gercep ya ini PKS. Makanya saya hari Minggu ya kemarin ya kita coba aja PKS memutuskan untuk mendukung kader sendiri. Karena memang arahan dari presiden kami ya Pak Ahmad Saiku bahwasanya di Pilkada Jakarta ini kita harus mengusung kader PKS sendiri. Dan yang paling punya potensi paling tepat menurut kita ya Pak Sohibul Iman ya beliau mantan presiden PKS sebelumnya ya sebelum Pak Saiku, mantan wakil ketua DPR RI ya mantan rektor Paramadina sebelum Pak Anies Baswedan artinya masih seniornya Pak Anies Baswedan dan dulu waktu jadi anggota DPR juga dapilnya juga dapil Jakarta 2 ya artinya secara kapabilitas memang mumpuni maka kita coba tes bagaimana kalau PKS mengusung Pak Sohibul Iman sebagai yang disingkat Aman. Aman. Bukan, ini Sohibul Iman dulu kan. Ini sebelumnya ini kan Sohibul Iman dulu. Ya, jadi kan hari Minggu saya lontarkan dan ternyata memang reaksinya luar biasa. Jadi kenapa alasannya langsung ganti manuvernya langsung luar biasa? Bukan langsung ganti. Sebenarnya dari awal kita udah akan set Anies Sohibul Iman. Tetapi ya kita coba di hari Minggu itu kalau PKS mengusung kader sendiri bagaimana reaksi dari berbagai macam. Ternyata reaksinya lebih banyak pengennya Mas Anies nih jadi gubernurnya, Bang Sohibul Iman jadi wagubnya begitu ya. Pertanyaannya sebetulnya, kenapa 3 hari sebelumnya itu Pak Sohibul Iman dicalonkan oleh PKS sebagai calon gubernur? Calon gubernur, gitu nah itu dia. Ya itu saya ngetes suasana masyarakat Jakarta tuh bagaimana. Artinya reaksinya negatif. Enggak negatif juga. Sehingga ada cagup. Jadi begini, Bang Ray ya. Saya nggak tahu. Kan kalau positif terus dia naik dong ya kan. Kita kan melihat pergerakan di media sosial. Ya. 3 hari loh. Komentar-komentar dari tokoh masyarakat, dari teman-teman koalisi, semua kan bermunculan dan segala macam. Maksud saya komentari juga. Nah iya, makanya kan kita ngelihat. Jadi kan ada ya beberapa media yang menganggap bahwasanya, waduh PKS bener deh. Prediksinya masuk angin ini. Masuk angin. tapi kita berkaca di 2017 kan pernah juga waktu itu mengumumkan pergantian juga begitu untuk komposisi Jakarta ini begitu, Bang Mab. Artinya kan ini kan bukan pertama kali begitu. Ya? DKI Jakarta ini kan kalau buat PKS udah pengalaman lah, pengalaman mau menang. Ya, Adang Dhani kan dulu kita pengalaman mau menang. Satu partai melawan 20 partai, Bang. Kemudian ada Hidayat Didik, ya memang kalah, ya. Kemudian yang ketiga kemarin kita mengusung Anies sama Sandi, langsung menang. Nah kita sekarang coba bagaimana kalau Anies Sohibul Iman, ya kita lihat nanti. Yakin pasangan Aman ini dengan basis pemilih yang sama begitu akan meraih sumbangan elektoral yang banyak itu atau kira-kira seperti apa PKS? Ya hitungannya kita, ya Bang Jaya. Kalau nanti bergabung misalnya dari teman-teman Nasdem, teman-teman PKB, saya kira udah cukup kuat. Apalagi Bang Ciko ini dari PDIP udah mulai melirik-melirik juga. Kalau 4 partai ini bergabung kan udah selesai itu barang.
Berarti benar ini PDI, benar masih mendukung Anies Baswedan meskipun cawagupnya Sohibul Iman atau gimana nih Bang Ciko, atau mengusung kader sendiri? Kita belum mendukung siapa-siapa, kan sebenarnya bahasa-bahasa media aja itu, karena melihat ada usulan dari DPD Jakarta kan Mas Anies. Ya, Jakarta mengusulkan nama Pak Anies di antara beberapa nama lain. Tapi kan memang menonjol di situ kan menjadi seksi untuk jadi berita ya. Gitu ya. Tetapi kembali lagi, fokus kami dan prioritas kami di PDI Perjuangan sebenarnya mirip-mirip dengan Partai Keadilan Sejahtera. Apa itu? Bahwa kami merasa suara kami yang cukup signifikan dan pengalaman kami memimpin Jakarta juga pernah. Kita juga eksistensinya di DKI Jakarta bukan hanya dari pemilu 2024, tapi pemilu-pemilu sebelumnya sangat kuat. Artinya kita memahami problema di Jakarta, kita memahami heterogennya masyarakat Jakarta dan segala tantangan dan permasalahan-permasalahan sosial maupun ekonomi. Artinya kita merasa pantas untuk juga mengusung nama yang masuk sebagai di salah satu kombinasi antara cagup atau cawagup, dan itu bisa dinegosiasikan nanti dengan partai politik lain. Itu yang menjadi fokus kami sekarang gitu. Bahwa ada nama-nama di luar kader internal kami, ya tentu karena itu nama-nama yang beredar, dan kita kan mengusung seseorang di satu daerah itu kan bukan hanya melihat popularitas, elektabilitas, hal-hal yang sifatnya slapstick ya kan, yang hanya sifatnya sesaat dan lain-lain. Kita harus melihat permasalahan, tantangan dan lain-lain. Nah, secara objektif artinya kita harus membuat beberapa kriteria yang untuk memimpin Jakarta. Maka dari itu mungkin nama Pak Anies muncul dari DPD karena memang Pak Anies pernah memimpin Jakarta dan dianggap tingkat kepuasan publiknya lumayan gitu ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Tetapi itulah kenapa DPD ada mengusulkan nama Pak Anies di di antara beberapa nama lain seperti Basuki Cahayapurnama, ada Andika Perkasa, ada Bu Risma, ada Prasetyo Edy Marsudi, Charles Honoris. Nah, nama-nama itu kan kita lihat memang kalau kita bicara soal elektabilitas, sebagian dari nama itu elektabilitasnya kurang bagus, belum bagus lah ya di Jakarta. Tetapi kembali lagi kalau kita melihatnya dari kacamata kriteria, kalau memang kita mau membangun daerah kan itu dulu yang paling penting, ya kan. Justru elektabilitas kemudian kita lihat elektabilitasnya. Kalau masih rendah kan bisa diangkatlah ke atas karena PDI Perjuangan seperti juga Partai Keadilan Sejahtera, dua partai yang kita yakin mempunyai party ID yang begitu kuat, mempunyai mesin politik yang kuat. Dua partai perolehan suara terbanyak di Jakarta dan juga, mesin politiknya teruji di Jakarta. Sehingga kalaupun kita mengusung nama yang hari-hari ini elektabilitasnya kurang bagus pun, insya Allah bisa kita angkat dalam beberapa bulan ke depan. Gitu. Nah, baru setelah kita nanti mengerucutkan nama dari kader internal, barulah kita mulai serius berbicara dengan PKS misalnya, ya kan? Sudah bangun komunikasi artinya dengan saya PKS? Saya rasa teman-teman dan senior-senior saya di parlemen secara informal sudah banyak berbicara dengan kader-kader PKS juga. Nah, atau dengan PKB, dengan Gerindra, dengan Partai Golkar. Jadi semuanya masih cair. Jadi bukan hanya nama Pak Anies, ada nama Pak RK juga. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kan ini ranahnya partai politik loh. Pilkada itu bukan ranahnya tokoh, apalagi tokoh yang tidak mempunyai partai politik, ya kan? Ini lebih ke ranahnya partai politik. Ketika kita mau mengusung calon, kita berbicara dengan partai politik lain. Partai politik lain itu mungkin dia punya usungan calon juga. Gitu. Jadi bukan tidak mungkin nanti ujungnya kader PDI Perjuangan berpasangan dengan Pak Sohibul Iman, gitu, ya kan? Lalu nama Pak Anies tahu-tahu nggak ada di situ, ya kan? Bukan nggak mungkin. Jadi masih dinamis begitu ya? Bukan tidak mungkin. Tetap PDI pengen kadernya sendiri sebagai cagup gitu ya, bukan sebagai cawagup gitu ya. Kita juga harus jujur, sekarang juga tidak boleh juga terlena dengan hasil-hasil survei dan elektabilitas yang kelihatannya mentereng dan sesungguhnya tidak terlalu mentereng. Tapi kan itu menjadi acuan, tidak ada satupun dari calon-calon termasuk Pak Anies, Pak Ahok maupun Pak RK yang hasil surveinya di atas 35%. Nggak ada. Untuk Artinya Jakarta, semuanya masih beatable, semuanya masih bisa dikalahkan, semuanya belum bisa dibilang seperti gini ya, kadang-kadang analoginya kan dipasangin sama sendal aja dia pasti menang. Nggak ada. Ya termasuk Anies Baswedan. Iya kan? Artinya masih membutuhkan kerjasama politik dengan partai-partai politik yang khususnya mempunyai mesin politik yang bagus dan teruji di Jakarta. Dan harus kita akui
PKS dan PD Perjuangan, dua yang partai mesin politiknya DKI, jelas, ya kan? Baik. Ya, saya langsung ke Bang Nurdin. Yang rasa-rasanya ini masih ragu dalam menentukan. Kira-kira siapa? Apakah Ridwan Kamil yang nanti akan dicalonkan untuk menandingi Mas Anies begitu? Bang Nurdin, kira-kira dari Golkar sendiri masih berat untuk melepas Kang RK di Jawa Barat atau seperti apa sebetulnya? Golkar dalam menghadapi pilkada serentak itu tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Tapi Golkar punya mekanisme dan sistem dalam proses rekrutmen calon-calon pilkada. Yaitu kita sejak tahun lalu itu sudah mulai proses rekrutmen dengan memberikan surat tugas kepada tokoh-tokoh Partai Golkar maupun di luar Partai Golkar. Ada 3 orang ya kalau di internal ya, Bang? Jadi kalau di DKI untuk RK itu memang kita memberikan 2 surat tugas. Satu untuk Jawa Barat dan satu untuk Jakarta. Dan khusus untuk Jakarta kita berikan 3 kader Golkar yaitu Ridwan Kamil, kemudian Ahmad Zaki dan Erwin Aksa. 3 tokoh ini sudah punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Ya. Jakarta ini memiliki tantangan yang berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Saat ini bukan lagi DKI, tapi DKJ. Ya. Nah, oleh karena itu tantangannya tidak lain adalah bagaimana di samping Jakarta sebagai kota metropolitan juga harus dibuat menjadi kota niaga, kota jasa, kota dunia, ya. Sehingga membutuhkan pemimpin yang inovatif, ya, yang inisiatif tinggi, kreatif. Nah, memang figur RK itu dibutuhkan di Jakarta, tapi itu menurut pandang kita, menurut rakyat Jakarta gimana? Nah, ini akan harus dibuktikan dengan survei. Survei nanti yang menyatakan bahwa Jakarta mengharapkan RK. Nah, kalau Jakarta mengharapkan RK, Golkar tentu akan memiliki pertimbangan yang sangat matang. Jadi Golkar bukan ragu, tapi kita tidak mungkin melepas Jawa Barat, di mana rakyat Jawa Barat juga tidak boleh kita kecewakan. Ya. Jawa Barat sekarang ini menghendaki Ridwan Kamil itu di atas 50%, kalau tidak salah 50-53%. Itu dengan 27 nama. Kalau head to head itu di atas 60%. Nah, itu berarti rakyat Jawa Barat sangat mengharapkan Ridwan Kamil. Nah, tentu, tapi tidak berarti bahwa kita rawi Jakarta. RK sekarang on the way to Jakarta. On the way to Jakarta. Artinya itu apa? Kita lihat. Nanti karena Golkar itu menerapkan 3 kali survei. Survei pertama sudah kita lakukan. Survei kedua nanti akhir Juni ini atau awal Juli. Jadi kira-kira pertengahan Juli atau akhir Juli kita sudah tetapkan. Dengan melihat apa? Apakah survei Ridwan Kamil ini kompetitif dengan siapapun kandidat yang dimajukan oleh partai lain di Jakarta. Tapi Pak Erlangga itu sangat memahami, menghargai daripada kebersamaan yang sangat tinggi, kekompakan, soliditas di partai koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi tentu kita harus melihat realitas kehidupan politik dan dinamika yang ada di Jakarta. Oke, nanti kita tunggu ya karena on the way Jakarta, tapi kehadang di Bekasi. Kehadang di Bekasi. Masih Jawa Barat. Bekasi masih Jawa Barat ya, Bang. Demam macetnya ini. Kira-kira nah itu dia. Akan nggak balik lagi atau masih lurus lagi nih ke Jakarta begitu? Oke. Perjalanan itu kan tidak boleh hanya satu arah kan? Jadi kadang maju ke sana terus balik lagi. Oke. Kita tunggu ya kira-kira karena Pak Erlangga mengatakan kan evaluasinya sampai akhir Juli kemungkinan ya, menunggu survei juga. Nanti Bung Rey kira-kira analisanya seperti apa. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, artinya kalau untuk Gerindra sendiri sudahkah ada tawaran nih dari PKS kemarin kan mengusung pasangan aman. Tapi kalau ngobrolin tentang cawagupnya kira-kira ada nggak obrolan itu? Dengan siapa? Dengan PKS. Ya obrolan mungkin informal sering. Bahkan Mas Anies pun berharap ketemu Pak Prabowo. Nah itu berharap untuk ketemu Pak Prabowo. Artinya bahas akan masuk ke pemerintahan atau bahas tentang pilkada ini? Ya kita nggak tahu. Mungkin Mas Anies yang bisa jawab. Jadi ngapain ketemu Pak Prabowo? Apa tujuannya kan kita nggak ngerti ya. Kita kan sebagai orang yang akan ditemui ya kita siapkan dulu nanti seperti apa gitu. Tapi kalau kami menyikapi ini memang begini Mas. Jadi Pak Prabowo ini 2 kali Pilgub DKI selalu di waktu-waktu terakhir. Last minute ya? Iya, termasuk Mas Anies kemarin 2011 itu H-1. Anies Sandi ya? Itu Anies Sandi. Waktu itu belum jelas siapa gubernur, siapa wakilnya gitu. Begitu juga 2012 kemarin bahkan PDIP udah ada tuh calonnya. Tapi Pak Prabowo bertemu Bu Mega mengusulkan Jokowi Ahok dan diterima. Gitu. Surveinya juga nggak tinggi-tinggi amat waktu itu. Begitu juga Mas Anies gitu. Jadi strateginya dipilih last minute nanti kalau untuk Gerindra ini kan sendiri. Dinamis. Menurut kami ini dinamis. Jadi bagaimanapun juga koalisi dari masing-masing bahkan yang sudah
yang sudah jelas pun ya aman, ini pun juga belum aman juga menurut kami. Ya, mungkin slogannya aman, tapi koalisinya pun juga menurut kami belum aman juga. Gitu. Jadi anabul, Pak. Anabul. Jadi ini menurut kami dinamis ya soal Pilgub ini. Toh masih Agustus pendaftaran, tuh kita masih melewati bulan Juli, bulan Agustus, ya. Jadi masih panjang gitu. Tapi tetap merekomendasikan Kang RK begitu ya? Memang Pak Prabowo memberikan dua opsi itu ya. Silahkan kalau mau Jawa Barat silahkan, DKI silahkan. Jadi membuka, jadi ini mungkin apresiasi ya kepada Pak Ridwan Kamil ya atas mungkin beliau sukses ya memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Barat. Nah dikasih opsi itu Jakarta atau Jawa Barat gitu. Ya, meskipun kecenderungannya saat ini dari koalisi mendorong untuk di DKI. Ya, meskipun mungkin agak macet ketahan di Bekasi tadi, ya. Tapi ya kan kita masih membutuhkan waktu masih panjang ini ya untuk kira-kira waktu tempuhnya masih cukup gitu loh. Butuh waktu panjang begitu artinya apakah juga melihat survei-survei dari partai-partai lain begitu? Ya tentu itu survei tetap menjadi rujukan kami ya. Tapi tidak menjadi sebuah alat analisa untuk mengambil keputusan yang satu-satu yang tunggal gitu. Jadi tetap ada pemikiran-pemikiran lain, ada pertimbangan-pertimbangan lain, ada mungkin strategi lain yang nanti akan dikeluarkan biasanya di ujung nih. Gitu. Internal berarti ada nggak yang diusulkan kira-kira, Mas Andi? Internal beberapa wacana ada ya, tapi Pak Prabowo ini memang di periode sekarang mendorong kader internal ya. Kalau dulu kan mungkin masih ambil dari luar, tapi kalau internal belum bisa didorong dan kira-kira penerimaannya masih rendah, ya, yang penting kan kalau Pak Prabowo semua kader dianggap yang terbaik dan asal bisa bekerja sama. Itu lebih penting daripada nanti mungkin kader ya ada beban atau segala macam gitu. Tapi ya ada Mas Budi misalnya salah satunya. Kemudian ada Riza, yang lain juga muncul beberapa nama, tapi di antara itu aja sih yang dari internal. Baik, gitu. Langsung dianalisa oleh Bung Rey terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh beberapa parpol. Rasanya masih nunggu hasil surveinya masing-masing ini, Bung Rey. Ya itu sangat logik lah, karena bagaimanapun kan pertandingan ini membutuhkan kemenangan kan, bukan membutuhkan kekalahan gitu. Nah oleh karena itu survei elektabilitas menjadi salah satu hal penting untuk jadi acuan ya bagi para kontestan untuk memasangkan siapa dengan siapa gitu. Nah termasuk dalam hal ini mungkin soal aman gitu, yang tidak aman tadi gitu loh kira-kira. Yang tidak aman menurut Anda? Jadi ya belum aman begitu ya, meskipun pasangannya aman. Aku sudah sampai pada kesimpulan ini pasangan aman yang tidak aman. Gitu. Pasangan aman yang tidak aman. Iya, jadi bukan belum gitu. Berarti cuma ngunci Aniesnya aja begitu ya? Alasannya? Iya, alasannya? Ya alasannya itu muter di rumah sendiri. Nggak kemana-mana ini barang kan. Anies itu pemilihnya adalah orang PKS. Kebanyakan kan. Idola PKS itu ya Anies Baswedan. Kan muter di situ. Nah kemudian Anies Baswedan dipasangkan dengan orang PKS sendiri. Basis pemilihnya kan sama. Artinya begitu ya? ini abang adek. Oke, abang adek. Saudara sendiri. Ini bukan nyangkut orang lain. Nih warga Jakarta ini tipikalnya plural. Jadi kalau yang datang itu keluarga sendiri, gue tolak dong gitu loh. Ya kan? Nah, apalagi misalnya satu warna, ya kan? Ini warnanya kan warna Islam lah. Ya, padahal warga Jakarta itu butuh yang kalau ya ada yang Islamnya ya ada nasionalisnya kan. Kalau ada intelektualnya, ada mungkin birokratnya gitu loh ya kira-kira. Kalau ada yang lembut kayak Pak Jokowi 2014, ya setidaknya ada Ahok yang garang kan. Jadi pasangannya selalu Aden B. Ini AA ini dua-duanya. Ya Anies sama Sohibul Iman kan. AA ini duanya. Sama-sama akademisi, sama-sama pernah ngajar di Paramadina kan. Dan sebagainya gitu. Jadi orang nggak melihat kewarnaan di situ. Jadi kalau PKS PDI itu ini justru membuat kesempatan. Ini salah satu penjebol dari terhalangnya RK itu di Bekasi gitu loh Pak. Kan ini kehalang nih di Bekasi. Kehalang di Bekasi. Iya. Benar. Salah satu yang bisa jebol terhalang ini adalah pasangan Aman ini. Aman ini justru menjebol penghalang RK untuk datang ke Jakarta. Sebab kenapa gitu? Sebab ada kans bagi RK untuk mendapatkan suara non PKS. Karena PKS ya segitu kan. Ya, memilih Anies dia PKS. Berapa persen yang bisa dibawa oleh Anies misalnya ya masuk ke dalam suaranya dia sendiri nih, bukan PKS-nya gitu. Kan kalau kita lihat polanya di Pileg itu, yang dibawa Anies melebarnya ke PKB kan, melebarnya juga ke Nasdem gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau
Sohibul Iman yang masuk, PKB nggak kebagian. Emang PKB mau dukung? Kan itu pertanyaannya kan? Nasdem bisa oke lah karena Anies dianggap dia yang dukung duluan kan. Nah, itu justru memunculkan lagi tuh kekuatan bagi PDI Perjuangan dan RK. RK bisa PDI bisa membangun sendiri lagi koalisinya dan bergabung dengan PKB. Itu cocok, satu nasionalis, satu Nahdien. Gitu loh, maju di Jakarta gitu kan. Kan Anies cuma dapatnya segitu-gitu aja gitu loh. Udah keukur tuh. Anies tuh sekian gitu. PKS sekian, sumbangsi dia berapa persen gitu. Nah, yang menarik itu nanti dilihat RK dapat berapa, kemudian pasangan PDI Perjuangan dapat berapa gitu. Nah, itu yang saya sebut ini pasangan yang tidak aman. Bukan belum, tidak aman. Ya, tidak aman. Bung Ray, artinya kalau misalnya untuk PDI, nama-nama yang kuat kalau menurut Anda untuk sebagai posisi cawagup? Kalau PDI itu nggak usah kita bicarakan lah, stoknya banyak. Stoknya banyak ya? Nah, yang susah ini kan membicarakan dari Kim. Siapa jagoannya di Jakarta? Nah, itu dia. Banyak juga. Iya banyak. Tapi kan nggak kelihatan gitu loh. Banyak memang. Selain nama RK tadi? Itu yang saya agak bingung dengan Kim ini kan. Dengan khususnya dengan Golkar kan. Iya. Mereka mau mendorong RK masuk Jakarta. Elektabilitasnya masih di bawah, bahkan di bawah Ahok ya, setahu saya dalam survei terakhir itu ya kan. Artinya RK itu paling hebat sekarang 3. Baru diumumkan akhir Juli. Telat lah. Anda mau lawan Anies yang sudah sangat populer, yang hampir 100% warga Jakarta kenal Anies Baswedan kan. Tapi kalau popularitas Pak Bung Ray, RK juga sangat populer gitu. Jadi tidak harus bahwa tidak mau dikatakan bahwa terlambat kalau bulan Juli ditetapkan. Itu sudah populer luar biasa itu. Popularitas RK itu tidak kalah dengan popularitas Anies itu tidak kalah dengan popularitas RK. Popularitas RK tidak kalah dengan sederhana melihatnya. Di kita itu kan selisih antara popularitas dengan elektabilitas itu paling jauh 27-30%. Jadi kalau orang dapat 100%, umumnya dia masih di bawah 70%. Elektabilitasnya ya, terlalu tingkat popularitasnya. Nah sekarang RK itu kan nomor 3, artinya dia belum sampai ke angka 100% popularitasnya itu. Iya. Nah Anda mau kejar dalam berapa bulan ke depan? Agustus, September, Oktober, 3 bulan. Mau pakai apa? Kan susah gitu. Saat yang bersamaan mereka lepas Jawa Barat. Jawa Barat ini sentral politik masa depan, bukan Jakarta. Jakarta ini pelan-pelan akan hilang kok, pindah ke Kalimantan kan, wibawa politiknya juga hilang. Jadi kalau menurut Bang Ray ini untuk Kang Emil sendiri lebih baik. Mengatakan, kalau saya udah ungkapkan berkali-kali, kalau saya Emil Ridwan Kamil, saya pilih Jawa Barat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan. Tanggapannya Bang Nurdin? Itu salah satu pemikiran. Jadi saya kira memang dalam politik itu kan betul dikatakan Bung Ray, politik itu kan kekuasaan. Dan kekuasaan itu harus menang. Dan kekuasaan bukan diberikan, direbut. Nah, untuk merebut Jakarta ini, itu banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ya. Tidak hanya popularitas, elektabilitas, termasuk jaringan. Jaringan itu ada 2, jaringan partai, jaringan relawan, termasuk logistik. Itu menjadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat, saat ini kita nggak tahu nanti pertengahan Juli survei kedua keluar itu. Sekarang memang untuk Ridwan Kamil dari sisi itu kita harus lihat belum kompetitif ya, belum kompetitif untuk Jakarta. Tapi kalau di Jawa Barat itu bukan juga kita angku dan sebagainya, karena survei itu bukan salah satunya. Tapi kalau kehendak rakyat Jawa Barat sekarang dari survei itu, Ridwan Kamil itu susah dikalahkan oleh Jawa Barat dari ukuran survei. Ini kan RK ini ibarat tadi yang disebutkan, dipasangkan dengan siapapun jadi kalau di Jawa Barat. Ibaratnya ini persis seperti yang kita lihat di Anies Baswedan sekarang. Tapi kalau dipasangkan dengan Sohibul Iman tidak aman itu maksud saya. Tapi kan menghambat koalisi Kim begitu Bang kalau misal di Jakarta, karena kan Kim ini kan kalau untuk di Jabar begitu. Pilihannya menurut saya tinggal 2. Realistis saja di Jakarta kita nggak punya siapa-siapa. Rebut Jawa Barat. Jawa Barat ini 2029 bisa sentral politik loh. Tapi ada suatu fakta Bung Ray dulu waktu Jokowi melawan Posibowo, itu kan suruh Posibowo 160%. Jokowi kalau tidak salah waktu itu hanya 16%. Tapi bisa mengalahkan incumbent lagi. Jangan selalu berkaca pada peristiwa yang nggak terjadi. Artinya ada sebuah kenyataan di mana ketika peristiwa politik itu dilakoni dengan baik. Bisa saja nanti ada dari Golkar, dari Gerindra, yang bisa muncul dari PAN, dari koalisi itu. Maksud saya bicara soal Ridwan Kamil ya. Bahwa bukan Ridwan Kamil nanti ada dari Gerindra macam-macam, is gitu menurut saya. Artinya kalau dalam konteks Ridwan Kamil, saya milih Jawa Barat. Nah, apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya bagi Golkar, lepaslah Jakarta, kita ambil Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena penting untuk 2029. Menurut saya, calon presiden masa mendatang itu bukan dari Jakarta. Dia datang dari basis-basis pemilih paling banyak di Indonesia. Itu ada Jawa Barat, itu Jawa Timur. Karena kan selama ini tolak ukurnya di Jakarta begitu Bang. Karena kita secara formal belum pindah ini ke IKN. Kalau udah pindah ke IKN,
secara politik dia berkurang kan. Orang lihatnya Jawa Barat. Maka potensi calon presiden itu datang dari Jawa Barat, datang Jawa Timur sebagai daerah dengan pemilih terbanyak di Indonesia. Itu satu. Yang kedua adalah kalau Anda megang Jawa Barat, Anda hampir bisa dikatakan menang di dalam pilpres. Iya kan? Kalau Anda nggak pegang Jawa Barat, Anda melepas semuanya gitu maksud saya. Oleh karena itu pilihannya jagokan Jawa Barat, tinggalkan Jakarta. Biarlah itu diurus oleh PKS ataupun PDI Perjuangan. Misalnya begitu loh. Menarik ini. Tapi kita jeda dulu, Bapak-bapak. Kita akan jeda dulu. Ini menarik untuk proyeksi 2029 begitu ya untuk Pilpres. Tadi Bung Rey nanti mungkin sama PDI yang bertarung di Jakarta ya. Usai jeda kita akan kembali tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.